Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Saya berasal dari kelas PSTIC dan di sini saya akan menjelaskan tentang 5 soal tentang logika. Nah, langsung kepada contoh soal yang pertama yaitu resolusi logika proposisi. Di sini terdapat 2 premis dan 1 kesimpulan. Nah, jadi premis pertama yaitu saya akan belajar atau saya akan memainkan game online. Kemudian premis 2 itu adalah saya tidak belajar. Nah, premis 1 ini dapat dinyatakan sebagai P maka Q. Dan juga premis 2 ini adalah negasi dari P. P di sini akan mewakili jika saya akan belajar dan Q ini mewakili jika saya memainkan game online. Jadi, di sini kenapa P maka Q? Jadi, kalau saya akan belajar atau saya akan memainkan game online. Kemudian, yang premis 2, negasi dari P, karena saya tidak belajar. Seperti yang diketahui tadi, bahwa saya akan belajar ini akan dilambangkan dengan P. Nah, di sini adalah saya tidak belajar, berarti kebalikan dari saya akan belajar, sehingga dinyatakan dengan negasi P. Nah, dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu saya akan memainkan game online. Atau ini adalah merupakan pernyataan dari Q, yaitu saya akan memainkan game online. Nah, di sini juga terdapat penjelasannya, yaitu dari premis pertama, P maka Q, dan premis kedua negasi P, maka dengan menggunakan resolusi logika proposisi, maka P dapat dieliminasi dan kesimpulannya akan menjadi Q. Selanjutnya adalah deduksi alami. Di sini juga terdapat 2 premis. Nah, premis pertama itu adalah jika hujan maka jalan akan licin, sedangkan premis kedua itu menyatakan hujan. Nah, premis 1 ini dapat dinyatakan P maka Q. P itu akan melambangkan hujan dan Q akan melambangkan jalan licin. Kemudian premis 2 menyatakan hujan, berarti dia adalah P. Jadi kesimpulannya itu adalah jalan akan licin atau Q. Nah, hal ini sesuai dengan aturan modus ponens dalam deduksi alami. Nah, dalam aturan modus ponens itu diatur jika P maka Q dan P adalah benar, maka Q itu harus benar. Jadi di sini kan premis 1 itu menyatakan P maka Q dan premis 2 itu menyatakan P itu benar. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Q itu benar juga. Jadi jika hujan, maka jalan itu akan licin. Kemudian yang ketiga, yaitu tableau semantik logika predikat. Di sini juga terdapat 2 premis, yaitu yang pertama adalah semua siswa yang rajin belajar akan lulus UTBK. Dan yang kedua itu Andi tidak lulus UTBK. Nah, ini dapat dinyatakan, premis yang pertama ini dapat dinyatakan sebagai untuk semua X, PX, maka QX. Nah, di sini X yang ini adalah konstanta kan? Dan di sini sudah diperjelas, di sini kita mengambil contoh itu Andi. Jadi, di sini dinyatakan bahwa Andi tidak lulus UTBK. Maka pernyataannya menjadi negasi Q. Andi, dan kesimpulannya akan menjadi Andi tidak rajin belajar. Atau negasi P, Andi. Nah, jadi P ini dia akan melambangkan semua siswa yang rajin belajar. Dan Q ini melambangkan lulus UTBK. Nah, di sini dinyatakan bahwa Andi tidak lulus UTBK, maka dia akan dinyatakan sebagai negasi Q atau kebalikan dari Q, Andi. Kalau yang A kebalik ini dibacanya adalah untuk semua atau for all. Andi tidak rajin belajar. Atau dengan singkatnya itu, jika diketahui bahwa semua siswa yang rajin belajar akan lulus UTBK dan diketahui bahwa Andi tidak lulus UTBK, maka dapat disimpulkan bahwa Andi itu tidak rajin belajar.
Kemudian selanjutnya adalah resolusi logika predikat. Di sini juga terdapat dua premis, yaitu premis pertama adalah setiap orang yang bekerja keras atau pintar akan sukses. Dan premis kedua adalah Budi tidak bekerja keras. Nah, untuk yang premis satu ini dapat direpresentasikan sebagai untuk semua X, PX, maka QX. Dan premis duanya ini adalah negasi P, Budi. Sama seperti yang tadi, X ini kan konstantanya, dan di sini kalau yang tadi itu kan Andi, dan kalau yang di sini adalah Budi. Jadi negasi P, Budi. P ini akan melambangkan orang yang bekerja keras atau pintar. Orang yang bekerja keras. Dan juga yang Q ini akan melambangkan pintar. Jadi kalau yang P ini adalah bekerja keras dan Q adalah pintar. Jadi dalam premis 2 itu dinyatakan Budi tidak bekerja keras. Maka dia direpresentasikan sebagai negasi P atau kebalikan dari P. Si Budi ini. Jadi yang kesimpulannya adalah Budi pintar. Karena dengan demikian, kenapa dinyatakan bahwa Budi itu pintar? Karena dengan menggunakan resolusi logika predikat, dapat diinstansiasi untuk semua X itu PX maka QX. Sehingga akan menjadi P Budi atau konstantanya ini P atau bisa juga disebut ini PX maka QX karena di sini sudah langsung disebutkan bahwa Budi, jadi P Budi maka Q Budi. Dari premis kedua itu didapatkan bahwa negasi P si Budi ini maka akan dapat disimpulkan Q Budi. Jadi dapat akan ditampilkan bahwa jika Budi tidak bekerja keras berarti Budi pintar. Baca lagi premis satunya, yaitu setiap orang yang bekerja keras atau pintar akan sukses. Di sini dikatakan atau. Jadi bisa dipilih salah satu. Jika yang setiap orang bekerja keras ini salah, jadi belum tentu dia tidak pintar. Kemudian ada soal yang terakhir, yaitu derivasi atau deduksi alami. Nah, di sini akan terdapat 3 premis, yaitu premis yang pertama adalah jika saya berolahraga, maka saya akan sehat. Dan jika saya sehat, maka saya akan bahagia. Jika saya sehat, maka saya akan bahagia. Nah, premis yang kedua ini saya berolahraga. Dan premis yang ketiga adalah saya sehat. Nah, dari ketiga premis tersebut, di sini kan juga disebutkan bahwa atau bisa direpresentasikan bahwa P ini akan menginisialisasi jika saya berolahraga. Kemudian yang Q ini saya sehat dan R ini adalah saya akan bahagia. Sebentar, ini belum ditulis kesimpulannya. Jadi, dari pernyataan tersebut akan dapat ditarik kesimpulan kesimpulannya adalah R. Tidak ampun biar rapi. Nah, jadi di sini kan dinyatakan jika saya berolahraga maka saya akan sehat, dan jika saya sehat maka saya akan bahagia. Dan di dalam premis 2 itu telah dinyatakan bahwa saya berolahraga. Jadi P ini bernilai benar. Kemudian selanjutnya adalah dalam premis ketiga dinyatakan saya sehat. Nah, jika saya sehat, maka saya akan bahagia.
Jadi, kesimpulannya adalah R. Saya akan bahagia. Harusnya ditambahin dulu. Seperti ini. Mengapa demikian? Karena jika diketahui pada premis 1 itu bahwa berolahraga itu dapat membuat saya sehat, kemudian sehat itu dapat membuat saya bahagia, serta diketahui pada premis 2 itu bahwa saya itu berolahraga, dan pada premis 3 itu diketahui bahwa saya sehat, maka dapat disimpulkan bahwa saya akan bahagia. Karena seluruh premis ini tuh dia saling berkaitan gitu. Seperti yang telah dinyatakan pada premis 1, yaitu jika P maka dalam kurung Q maka R. Jadi, jika saya berolahraga, maka saya akan sehat, dan kalau saya sehat, maka saya akan bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat sedikit kekurangan dari PPT-nya karena saya lupa menuliskan kesimpulan dan sudah saya tambahkan. Tapi untuk keseluruhan sudah saya jelaskan di awal mengenai ada derivasi atau deduksi alami, ada resolusi logika predikat, ada tabel semantik logika predikat, kemudian ada deduksi alami, dan juga ada resolusi logika proposisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.